Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kataba alaina ramadhana syahrus syiyam. Wa arsala rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khairal anam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'alah ila yaumil ma'ad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Pemirsa yang dimuliakan Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang bernama Adam, kemudian Dia mengumpulkan para malaikat dan memproklamirkan, mengumumkan bahwa Adam nanti akan dijadikan khalifah. Makhluk yang bernama Adam dan kita semua sebagai anak Adam ini oleh Allah akan dijadikan khalifah, diumumkan di hadapan para malaikat. Kemudian malaikat protes. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'. Ya Allah, apakah akan terulang lagi kau ciptakan makhluk yang akan merusak dan akan saling menumpah darah mereka? Ini malaikat nampaknya melihat, ya, ada peristiwa sebelumnya bahwa dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan 1000 tahun sebelum peristiwa itu, sebelum kejadian itu, sebelum Allah mengumpulkan malaikat itu, Allah sudah menciptakan makhluk yang namanya, yang sejenis dengan manusia ini. Kemudian ternyata yang terjadi, mereka hanya merusak dan saling bertumpah darah. Itulah maka malaikat kemudian trauma, jangan-jangan seperti itu lagi ya Allah. Dan mereka menawarkan wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami ini sudah jelas, ya, sudah jelas kami ini, ya, selalu memujimu dan mensucikanmu. Kenapa bukan kami saja? Kata Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Bahwa aku lebih tahu dari kalian, wahai para malaikat. Akhirnya tetaplah yang namanya manusia ini diberi mandat sebagai khalifah. Para ahli tafsir menjelaskan kenapa Allah tetap memilih manusia dan bukan malaikat sebagai khalifah. Nampaknya manusia mempunyai kelebihan dibanding malaikat. Kelebihan itu bahwa manusia mempunyai nafsu, mempunyai nafsu, ya, di samping juga mempunyai akal. Malaikat hanya punya akal, tidak punya nafsu. Itulah yang kemudian Allah tetap memilih manusia sebagai khalifah. Karena kalau dunia ini hanya dipimpin oleh makhluk yang tanpa nafsu, hanya akal, pasti landai-landai saja, sunyi senyap, tidak ada kreativitas dan tidak ada produktivitas. Itulah maka kita ini diberi mandat oleh Allah sebagai khalifah karena punya nafsu. Oleh karena itu nafsu harus kita optimalkan. Kalau nafsu ini dibiarkan akan merusak, seperti yang dikatakan malaikat tadi. Kalau nafsu ini tidak dikendalikan, maka yang terjadi adalah kerusakan-kerusakan. Nah, salah satu cara Allah untuk agar nafsu ini terkendali adalah dengan puasa. Puasa ini adalah media untuk mengendalikan nafsu. Puasa adalah cara Allah untuk menyalurkan nafsu ini, jangan sampai nafsu ini keluar dari rel yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
nafsu seperti api, kalau kita biarkan akan membakar dan merusak semua. Tapi api juga bisa bermanfaat bagi manusia, kehidupan manusia. Misalkan untuk masak dan untuk yang lain-lain. Untuk tenaga, untuk energi dan seterusnya. Itulah nafsu ibarat api. Nafsu juga ibarat pisau. Pisau bisa digunakan untuk membunuh manusia, pasti merusak. Dan pisau bisa digunakan untuk hal-hal yang positif. Ya. Oleh karena itu, para pemirsa, bahwa puasa ini adalah untuk mengeliminir nafsu yang tidak terarah itu. Nah, salah satu di antara nafsu yang paling penting kaitannya dengan puasa ini adalah nafsu rakus. Nafsu rakus. Kata Rasulullah, iyyakum wal hirsa. Ya, takutlah dengan nafsu rakus itu. Fa inna Adam hamalahul hirsa an akala minasyajarah. Adam itu terkena nafsu rakus, ya, dengan dia memakan, ya, buah dari pohon yang dilarang oleh Allah itu Subhanahu wa ta'ala, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah para pemirsa, bahwa nafsu itu sebetulnya energi, tapi kalau kita biarkan akan menjadi rusak. Ya. Adam alaihissalam ketika itu diberi fasilitas oleh Allah untuk hidup beserta istrinya di surga. Tapi yang terjadi ketika Allah memberikan fasilitas seluruhnya, kemudian Allah melarang satu saja. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan kau dekat-dekat pohon ini wahai Adam. Tapi atas bujukan iblis, Adam akhirnya terjebak. Tidak hanya mendekat, tapi makan pohonnya. Kata iblis, kalau kau makan pohonnya itu, kau akan menjadi abadi di surga, padahal sebaliknya. Makanya namanya pohon itu kemudian orang-orang menyebut dengan pohon khuldi. Khuldi artinya abadi. Itu bujukan setan. Itulah para pemirsa, akhirnya karena sifat rakus Adam itu, Adam dikeluarkan dari surga. Rakus yang sangat bahaya. Dan ini hikmah puasa luar biasa. Mengingatkan kita bahwa harta yang kita miliki itu bukan milik kita. Betapa tidak. Jam 4 sore kita sudah siap hidangan makanan di atas meja makan. Tapi kita tidak boleh makan dulu sebelum diizinkan oleh Allah. Menunggu panggilan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menunggu masuk waktu maghrib. Artinya apa? Semua yang ada di atas meja makan itu, hidangan itu, harta itu milik Allah, bukan milik kita. Hakikatnya milik Allah. Oleh karena itu puasa inilah salah satu cara Allah untuk mengingatkan kepada manusia, jangan ragus manusia, karena harta yang kau miliki itu adalah hakikatnya milikku. Itulah para pemirsa, maka dengan puasa ini, marilah kita introspeksi diri. Berapa persen sudah kita mengeliminir nafsu kita, khususnya pada nafsu rakus ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan pada kita, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa ini dengan sempurna, sampai nanti tuntas 1 bulan penuh. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.